Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan dengan membawa hati untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan lebih lagi. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami rindu menyembah-Mu. Haleluya, kami rindu tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kinarala-marala takarala-ralamu, sherere narala-maralamu. Mulia nama-Mu Tuhan. Kinarala-marala-marala-marala-marala-marala ya rala-matakaralamu, sheranara haleluya, haleluya, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati akan hadirat-Mu. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, kami mau satukan hati buat setiap firman yang boleh kami dengarkan. Urapi setiap kami Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa yang datang daripada tempat yang maha tinggi memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kembali bergabung dalam program Doa Pagi Online di pagi hari ini. Di mana di pagi hari ini kita masih akan terus belajar dan juga kita akan terus membahas sebuah topik yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yaitu tentang pribadi Roh Kudus dalam setiap saudara dan saya. Seperti juga yang kita tahu di dalam Alkitab kita, ketika Yesus meninggalkan para murid-muridnya untuk menerusi sebuah panggilan dan juga sebuah pelayanan yang baru, maka Tuhan Yesus mengumpulkan para murid-muridnya dan juga Tuhan Yesus meluangkan sebuah waktu untuk mempersiapkan para murid. Seperti juga yang ada di kitab Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat firman tadi, kita mengerti dan juga kita tahu apabila Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa para murid juga akan
bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga Tuhan juga berkata bahwa kelak nanti, suatu hari nanti, justru para murid-murid inilah akan dimampukan, akan memiliki sebuah kapasitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan juga melakukan hal-hal yang lebih besar lagi yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kita juga sebagai orang percaya, setiap saudara dan saya di pagi hari ini, kita juga pasti tahu apabila saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang ingin untuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus, di mana kita juga memiliki sebuah tanggung jawab, kita memiliki sebuah peranan apabila kita boleh melakukan suatu pekerjaan, suatu hal-hal yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi sebelum itu semua terjadi, Tuhan meluangkan waktu untuk mempersiapkan para murid-Nya. Dan saya juga percaya apabila ketika kita ingin untuk diberikan sebuah tantangan, sebuah pekerjaan yang baru, sebuah hal-hal besar yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan baik, yaitu kita bisa mempersiapkan roh kita, iman kita, dan juga sikap kita untuk terus kita jaga dan juga untuk terus dikuatkan terlebih dahulu. Karena bagaimana kita bisa untuk menangkap sebuah hal besar terjadi dalam hidup kita, dan apabila kita belum setia pada hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Dan juga bagaimana cara Tuhan Yesus untuk mempersiapkan para murid-Nya untuk melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa tadi. Jawabannya ada di dalam Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas apabila Tuhan secara eksklusif meminta kepada Allah Bapa yang ada di surga untuk memberikan kita seorang penolong dalam hidup kita. Dan juga di situ dijelaskan secara jelas dan terperinci apabila seorang penolong yang dimintakan untuk mendampingi kita adalah seorang penolong yang akan terus ada membantu kita, bukan cuma hari ini, bukan cuma hari esok, bukan cuma minggu depan atau bulan depan, tetapi dikatakan untuk selama-lamanya. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas apabila dipenuhi oleh dan juga mengenal akan Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah suatu cara dan juga adalah kriteria pertama di mana kita bisa untuk siap melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat dan luar biasa tadi. Roh Kudus tidak hanya akan memberikan kita sebuah kuasa untuk melebihi kuasa dan juga kekuatan kita sendiri, tetapi lewat Roh Kudus, melainkan lewat Roh Kudus jugalah yang akan memampukan kita, memberikan kita karunia dan juga anugerah untuk melakukan hal-hal hebat, hal-hal yang besar yang ada di luar kemampuan kita tadi. Ketika kita berpikir, ketika kita menyaksikan, apabila kita tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi Roh Kudus yang akan membimbing kita dan juga akan memberikan kita pertolongan untuk kita boleh keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Itu sebabnya juga di Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kehadiran Roh Kudus sangat penting bagi setiap orang percaya, karena lewat Roh Kuduslah Dia akan berkarya dan juga terus akan mengingatkan kita agar kita tidak tinggal dan juga jatuh di dalam dosa. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga ketika kita bisa konsisten untuk hidup lurus sesuai dengan jalan Tuhan, maka semata-mata itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena gagah kita, dan juga itu bukan karena pikiran kita, tetapi itu semua ketika kita bisa membedakan itu semua, itu merupakan suatu karya
Roh Kudus yang akan terus membimbing dan juga menolong kita agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sebelum kita mendapatkan jamahan, sebelum kita diurapi, dan juga sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin saja kita juga tidak sadar kalau kita hidup dalam kenajisan, kalau kita hidup dalam kemunafikan, kalau ada banyak hal-hal kotor dan juga ada banyak hal-hal dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan juga tetapi luar biasanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap saudara dan saya itu tidak pernah lelah-lelahnya untuk terus menolong kita, untuk terus mengingatkan kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi, maka ada beberapa ayat Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Seperti yang ada di 1 Korintus 2 ayat 10-11, menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memiliki pikiran, karena ia bukan hanya sebuah pengaruh yang menerangi pikiran kita supaya dapat memahami kebenarannya, tetapi Roh Kudus itu mengenal kebenaran itu sendiri. Begitu juga di Roma 15 ayat 30 menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memiliki perasaan karena ia pun memiliki kasih. Dan juga seperti yang ada di dalam Efesus 4 ayat 30 mengingatkan kita bahwa Roh Kudus dapat didugakan jika pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus juga memiliki sebuah kehendak penuh yang berdaulat penuh, misalnya dalam menetapkan setiap karunia-karunia rohani dan juga setiap jalan kehidupan kita masing-masing. Dan untuk itu mari pada pagi hari ini kita terus minta agar hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, agar hidup kita selalu dipimpin dan juga dikontrol oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk bersemayam, izinkan Roh Kudus untuk tinggal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan juga kita mintakan agar Roh Kudus selalu mengingatkan kita ketika kita mulai jatuh dalam dosa, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai tawar hati, dan juga iman kita mulai goyah di tengah jalan. Mari kita terus berdoa dan kita terus mintakan agar Roh Kudus yang penuh atas hidup kita, Roh Kudus penuh dalam setiap keadaan, dalam setiap pergumulan, dan juga dalam setiap jalan kehidupan kita. Dan juga kita boleh untuk meningkatkan kemampuan kita untuk kita bisa berkomunikasi secara luar biasa dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yaitu dengan apa? Dengan kita boleh terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, dan juga kita boleh untuk memberikan pujian-pujian yang terbaik untuk menyenangkan hati Roh Kudus yang ada dalam setiap saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.